Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9, baik kelas 9A, B, C semuanya, saya akan menyampaikan dan sekaligus memperkenalkan bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring, baik itu melalui YouTube, melalui WA ataupun melalui radio. Dan untuk yang pertama kali ini saya akan menyampaikan bahwa kita di kelas 9 ini akan mempelajari beberapa materi, beberapa bab untuk semester pertama. Nanti akan saya bagikan file ini, silabus yang akan kita bahas dalam pembelajaran kelas 9 untuk semester pertama sekaligus nanti sampai semester kedua. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah menulis teks laporan, kemudian nanti ada pidato persuasif, kemudian ada lagi nanti akan menulis karya sastra dalam bentuk cerita pendek, kemudian mengajukan kritik dan sanggahan, kemudian diskusi. Yang terakhir nanti akan membuat sebuah karya ilmiah, ya, karya ilmiah nanti untuk pembelajaran terakhir yang berada pada semester kedua nanti, setelah kita membahas tentang karya fiksi dan non fiksi. Oke, kita fokus untuk semester ini adalah yang pertama, pada bab pertama adalah menulis teks laporan. Ini akan nanti saya bagikan di grup, ya. Jadi yang pertama itu kita nanti harus bisa mengidentifikasi informasi yang ada pada teks laporan, ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Oke, nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan, kita akan menginformasikan dulu bahwa kita akan belajar melalui channel YouTube saya. Dan bagi yang belum pernah mensubscribe channel saya, channelnya Utuh Halus Jambur Banjar, silahkan di subscribe. Bagi yang sudah, jangan di unsubscribe lagi, ya. Nah, saya akan terus berusaha untuk membuatkan materi-materi yang berikutnya nanti dalam bentuk slideshow, PowerPoint seperti ini nanti, ya. Nah, file-file ini akan saya bagikan, nanti akan saya bacakan di channel YouTube saya. Untuk materi menulis laporan ada beberapa file, ada 1, 2, 3, 4, nanti akan saya sampaikan secara daring melalui channel YouTube saya, ya. Kemudian nanti untuk materi pertama sampai materi berikutnya dalam penugasan ada 2. Ada penugasan per orang, ya. Ini sebagai perkenalan untuk materi pertama ini, kita perkenalan. Jadi ada tugas itu yang bersifat perorangan. Nah, perorangan ini tiap hari saya nilai, yaitu bagaimana kalian mengisi kuis, mengisi daftar hadir sekaligus menuliskan resume kegiatan kita, meresum, ya. Ada resumenya nanti diisi di kolom absen. Nah, itu yang saya nilai. Yang pertama itu tugas perorangan. Yang kedua ada tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompok silahkan kalian untuk bisa berbagi kelompok masing-masing. Saya tidak membatasi, tidak membagikan orangnya. Silahkan untuk berbagi kelompok, bisa 2 orang minimal, maksimalnya 4 orang. Jadi cari teman yang satu kelompok itu yang paling berdekatan rumahnya, supaya bisa saling bekerjasama untuk mengerjakan tugas kelompok yang tidak akan berubah dari awal semester ini sampai nanti semester berikutnya. Jadi supaya tidak pusing saya menilainya, jadi biar kelompoknya jadi satu kelompok itu tetap untuk satu tahun pembelajaran ini, ya. Oke. Nah, nanti akan saya sampaikan materi-materi berikutnya. Mohon untuk menyimak pidato YouTube channel saya. Nanti akan saya bagikan linknya satu persatu
seperti yang saya bagikan saat ini. Jangan lupa subscribe dulu supaya saya bisa memperpanjang siaran saya. Untuk saat ini hanya bisa 5 menit per tayangan. Baik para siswa-siswi semuanya, ini kembali saya sampaikan sebagai pendahuluan yang kedua. Yang pertama dulu, setiap kali kita jam pelajaran, saya harapkan untuk kelas yang belajar di jam itu untuk selalu mengisi daftar hadir wajib. Namun bagi kelas lain yang tidak jamnya, silakan untuk menonton, silakan untuk menyimak, atau silakan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan di grup belajar bahasa Indonesia. Dan juga boleh untuk mengisi daftar hadirnya selengkapnya. Nah, nanti akan saya pilah-pilah, ada kelas utama yang sedang mengikuti dan ada tamu undangan. Dipersilahkan saja ya, sebagai pengayaan bagi kalian. Nanti kalau kalian sudah menyimak lebih dulu apa yang akan kalian pelajari, itu akan lebih baik. Nah, untuk kelas 9A, walaupun bukan kelas saya, juga dipersilahkan untuk bisa mengikuti materi-materi yang saya sampaikan di dalam grup pembelajaran bahasa Indonesia ini. Oke, jadi semuanya per kelas untuk berbagi kelompok, per kelas untuk mengisi absen perorangan ya. Per kelasnya adalah sesuai jadwal masing-masing dan diisi masing-masing orang. Bagi temannya yang tidak bisa mengakses, bisa dibantu ya dengan mengisikan daftar hadirnya, tetapi tetap harus diketahui oleh orang yang bersangkutan dan harus diberitahukan bahwa, dan saya juga tahu ya, pasti tahu siapa yang mengisikan, siapa yang diisikan di dalam daftar itu. Nah, jadi jangan khawatir untuk mengisikan teman, saya juga melihat saja ya, pasti diketahui bahwa dia diisikan daftar hadirnya oleh orang lain, itu tidak bisa dibohongi. Karena kita secara online kelihatan semuanya, ada yang tidak hadir, ada yang hadir, itu ketahuan dari bukti fisik berupa absensi yang kalian isi secara online, yang linknya akan saya bagikan setiap kita belajar ya, setiap kita pertemuan. Dan nanti link absen itu akan saya tutup setelah pembelajaran ya. Jadi silahkan diisi dari pagi, boleh dari kapan saja boleh diisi. Kalau linknya sudah saya bagikan langsung diisi, tidak apa-apa, siapapun bisa mengisi. Nah, tapi setelah pembelajaran baru boleh isi kuisnya, dan saya tutup setelah 10 menit pembelajaran itu berakhir ya. Nah, kemudian untuk materi pelajaran kita, saya hanya memberikan materi-materi sesuai yang ada di kurikulum, sesuai yang ada di silabus. Nanti saya bagikan silabusnya di grup. Untuk pengayaan kalian bisa cari sendiri di YouTube ya, cari sendiri di website, di Google, dari Mbah Google, dan baca apa yang sudah saya sampaikan. Itu dibaca lagi di Google atau dicari lagi hal-hal yang lebih berbeda atau yang sama dengan yang saya sampaikan. Ini adalah untuk memperkaya hasanah ya, untuk memperkaya pengetahuan kalian, tidak hanya sebatas apa yang saya ketahui. Dan silahkan untuk ditanyakan, didiskusikan di grup ya, atau ditanyakan di channel YouTube yang sedang saya bagikan berkaitan dengan materi yang sedang kalian bahas. Jadi yang ditanyakan adalah yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas, untuk ditanyakan di komen channel YouTube saya ya, atau ditanyakan di grup pada saat kita membahas materi tertentu. Misalnya kita akan membahas materi tentang laporan hasil percobaan, maka segala pertanyaan, segala informasi tambahan kalian dari luar, ada mendapat pengetahuan dari luar, sampaikan saja di grup kita, di grup belajar bahasa Indonesia. Dan kalian tetap mengisi daftar hadir di kelas ya, tergantung pemberian dari wali kelas. Kemudian di mata pelajaran saya juga saya wajibkan untuk mengisi daftar hadir itu sesuai dengan jam tatap muka, jam pertemuan, sesuai dengan jadwal pembelajaran kita di kelas masing-masing. Oke, demikian ya
sebagai pendahuluan yang kedua untuk kalian pahami dan kalian simak. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan pembelajaran kita tidak membosankan walaupun secara jarak jauh ya, namun kita tetap bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa-siswi semuanya. Setelah kalian berdoa di dalam hati masing-masing, maka akan kita masuki pembelajaran pertama tentang laporan percobaan. Nah, sekarang apa itu laporan percobaan? Nah, tugas kita di sini adalah untuk mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat-zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, atau nanti kalian bisa mencoba berbagai macam keterampilan memasak, keterampilan membuat pakaian dan lain-lain, yang semuanya bisa kalian coba sendiri dan bisa nanti dipraktekkan, lalu itu menjadi tugas kalian secara berkelompok ya. Nah, bagaimana membuat laporan percobaan nanti akan saya jelaskan materinya beberapa pertemuan berikutnya. Oke, akan kita lihat dulu materi berikutnya adalah, nah, apa yang harus kita pahami di dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan isi informasi laporan percobaan. Yang kedua, harus mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan. Nanti ada contoh-contohnya, ada variasinya, ada pengklasifikasiannya ya, ada pendeskripsiannya, ada laporan percobaan tentang kimia, ada laporan percobaan tentang makanan, tentang keterampilan dan lain-lain. Yang ketiga adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip penggunaan kata, kalimat dan tanda baca. Mengidentifikasi isi informasi tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan. Nah, ini adalah kewajiban yang harus kalian kuasai nanti setelah kita belajar materi tentang menulis laporan, baik secara perorangan maupun berkelompok akan kita praktikkan. Nah, kita masuk apa itu teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk kalian para calon peneliti ya. Dan teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan untuk karya ilmiah ataupun laporan praktikum. Nah, tujuan dari teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, teks laporan hasil percobaan itu bisa bersifat umum atau universal, apapun bisa dilaporkan ya. Nah, oke. Kita akhiri dulu sampai di sini. Kita rehat dulu sampai pada bagian pengertian teks percobaan ya. Nah, kita stop dulu. Mungkin kalian bisa menyimak dulu, mengulang-ulang apa yang sudah saya sampaikan ini tentang pengertian teks laporan percobaan. Nah, silakan kalian untuk mencari referensi lain selain dari yang saya sampaikan. Apa itu laporan teks percobaan? Berbagai macam jenis laporan yang kalian ketahui dan sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ada laporan hasil perjalanan, ada laporan hasil kegiatan, ada laporan hasil study tour ya, macam-macam. Ada laporan hasil observasi. Nah, yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Nah, di sini akan kita khusus untuk membahas tentang laporan percobaan. Nanti akan kita bahas teorinya, kita lihat contohnya
Kemudian kita pelajari langkah-langkahnya dan kita praktikkan bagaimana cara menulis sebuah laporan percobaan. Oke, demikian. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti setelah video ini. Jangan lupa subscribe channel saya supaya bisa membuat video yang lebih panjang ya. Karena ini hanya dibatasi dalam waktu 5 menit akan di stop ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa materi berikutnya. Baik para siswa-siswi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya, yang selalu bersemangat belajarnya walaupun dari rumah, walaupun tidak bertemu dengan bapak, yang tidak bertemu dengan kawan-kawan, tapi tetap semangat belajar dari rumah, tetap termotivasi untuk bisa memahami sebuah ilmu pengetahuan yang siapa tahu dan pasti ya di kemudian hari nanti akan diperlukan dan akan sangat bermanfaat bagi kalian. Dan kita harus bisa mempelajari semuanya, walaupun pelajaran itu saat ini kita anggap belum ada manfaatnya, tapi di kemudian hari akan sangat besar manfaatnya, termasuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menulis teks laporan. Oke, sudah kita bahas tentang apa pengertian teks laporan. Sekarang kita lanjut ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah struktur isi teks laporan. Apa struktur isi teks laporan? Yang pertama, paling atas, dalam tulisan kita harus ada judul. Judul itu harus ditulis dalam bentuk huruf besar ya, huruf besar setiap awal kata paling tidak, atau ditulis huruf besar semuanya, karena judul ini merupakan gambaran isi sebuah tulisan kita ya. Kalau dalam cerpen itu bisa menggambarkan tema, atau puisi itu nanti judul bisa menggambarkan tema, walaupun judul bukan temanya ya. Tapi dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk teks laporan, nah itu judul merupakan inti atau isi, gambaran isi dari sebuah tulisan yang sedang kita tulis. Jadi judul harus ada dalam sebuah struktur isi teks laporan. Yang kedua, struktur yang kedua, lapisan yang kedua setelah judul adalah tujuan. Nah, jadi tujuan penulisan kita itu apa? Nah, ini bisa dalam bentuk jawaban-jawaban pertanyaan terhadap beberapa masalah dalam bentuk 5W plus 1H ya. Nah, jadi jawabannya ditulis dalam tujuan, misalnya untuk mengetahui, untuk memahami, untuk mengetahui sejauh mana isi kandungan listrik pada buah apel ya. Nah, itu namanya tujuan. Atau untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, itu namanya tujuan ya, ada untuknya. Ya, yang bisa dimakan itu kan untuk, tujuannya supaya kenyang kan. Nah, jadi ada tujuan, struktur yang kedua. Nah, kalau sudah kita tulis tujuannya sesuai dengan judul, maka kita sebutkan bahan-bahan dan alat yang kita perlukan dalam sebuah eksperimen atau percobaan itu. Bisa nama barangnya, jumlahnya, bentuknya, semua disebutkan di bagian struktur ini. Nah, kemudian setelah itu adalah struktur isi teks laporan berikutnya adalah kita harus menyebutkan konsep langkah-langkah kegiatan kita itu seperti apa. Misalnya menulis laporan tentang cara membuat lempeng misalnya kan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama sediakan wajan, yang kedua sediakan tepung, aduklah tepung dengan air, dan seterusnya. Nah, itu namanya langkah-langkah kegiatan sesuai dengan prosedur waktu ya, sesuai dengan urutan-urutannya. Nah, itu langkah ya. Langkah ini tidak bisa terbalik-balik, harus berurutan. Kalau terbalik nanti hasilnya akan beda walaupun alatnya sama ya. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah hasil percobaan. Setelah kita coba sesuai langkah-langkah, maka akan ada hasil.
hasil inilah yang kita tulis jadinya seperti apa. Nah, kalau sudah dapat hasil, maka kita pasti dapat sebuah kesimpulan tentang percobaan yang sedang kita lakukan. Nah, oke, semuanya struktur isi teks laporan sudah dipahami, dan bagaimana kalimatnya, bagaimana judulnya, bagaimana kalimat tujuan, bagaimana bahan dan alat, nanti akan kita bahas pada tayangan slideshow berikutnya. Oke, terima kasih dulu ya semuanya. Nah, kita ending dulu yang ini. Baik, kita lanjutkan setelah kita membahas teori tentang pengertian dari laporan percobaan dan struktur dari laporan percobaan itu sendiri. Maka kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Apakah ciri-ciri dari laporan hasil percobaan itu? Akan kita lihat. Inilah ciri-cirinya. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Jelas ya, karena bermacam-macam laporan itu. Ada laporan perjalanan, ada laporan observasi, dan lain-lain. Kemudian percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Nanti kalian akan menguji masing-masing, akan mencoba, dan hasil percobaan itu akan ditulis dalam sebuah laporan. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan itu sendiri. Setelah judul langsung kita sebutkan tujuannya. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan itu. Nah, selanjutnya setelah itu lalu dipaparkan dan dijelaskan urutan prosedur dalam melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan, masuk observasi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan memaparkan pencatatan hasil percobaan. Jadi semua yang kita uji, kita coba, kita catat, dan kita tulis dalam bentuk laporan. Nah, di akhir laporan, nah itu akan dipaparkan simpulan hasil percobaan. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap data-data pengamatan yang sudah kita sampaikan, yang kita amati. Nah, kemudian sebuah teks laporan hasil percobaan itu harus mengandung sebuah fakta. Artinya sesuatu yang sudah teruji kebenarannya, bukan opini. Lawannya opini, ya. Nah, bersifat objektif, harus apa adanya, tidak boleh mengada-ada. Jadi dari segi jumlah, dari segi kualitas dan lain-lain semuanya harus disampaikan secara apa. Kemudian lagi laporan percobaan itu harus ditulis sempurna dan lengkap sesuai dengan struktur dan bahasa. Nah, kemudian berikutnya tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang atau mengandung prasangka atau mengandung pemihakan terhadap sesuatu. Laporan teks percobaan itu harus disajikan secara menarik, baik dalam hal bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunannya yang logis atau itulah ciri-ciri dari laporan hasil percobaan. Nanti akan kita lanjutkan pada video demikian, terima kasih, selamat menyimak dan selamat menulis intisari dari video ini, dari materi ini. Jangan lupa subscribe, bagi yang belum subscribe, bagikan channel ini, bagikan video ini ke teman-teman yang lain dimanapun, dan kita terima kasih. Sampai jumpa pada video Nah, setelah kalian menonton video materi tentang
ciri-ciri sebuah laporan hasil percobaan yang membedakan antara karya tulis ilmiah ini dengan karya tulis ilmiah yang lain, baik itu laporan-laporan penelitian ataupun laporan hasil perjalanan. Maka akan kita lanjutkan pada video berikut ini adalah tentang kaedah kebahasaan teks laporan percobaan. Oke, kita akan bahas ini satu persatu, apa saja kaedah kebahasaannya. Artinya bahasa yang digunakan dalam sebuah teks laporan itu bagaimana seharusnya. Mudah-mudahan pada materi-materi sebelumnya kalian bisa menyimpulkan dan bisa menulis sebuah resumenya dari apa yang sudah saya sampaikan. Tulis aja materi kita ya, jangan nulis judulnya, tapi apa isi yang saya sampaikan. Kalian tinggal salin aja apa yang saya tulis di tayangan saya itu. Itulah resumannya ya. Nah, uraian materinya apa yang saya katakan, apa yang saya sebutkan itu adalah uraiannya. Resumnya itu adalah tulisan yang saya tampilkan di dalam video saya itu. Baik, kita lanjutkan. Apa kaidah bahasa sebuah teks laporan? Oke ya. Nah, nanti kan kalian akan menulis sebuah laporan hasil percobaan yang tentunya sebelum ditulis laporan percobaannya pasti apa yang kalian tulis itu adalah sesuatu yang kalian coba sendiri. Kalau belum mencoba jangan menulis laporannya. Nah, itu namanya plagiat. Jadi kalian harus menentukan apa yang mau kalian tulis. Makanya dalam pelajaran ini kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Ya, sudah saya sampaikan di pendahuluan bahwa kalian silakan untuk berbagi kelompok masing-masing. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, maksimal 4 orang. 2 orang boleh. Kalau 1 orang itu namanya bukan berkelompok ya. Nah, jadi yang namanya berkelompok itu ya harus 2 orang sampai 4 orang. Kalau 5 orang boleh lah Pak. Nah, tidak boleh kalau 5 orang itu kelebihan doa. Itu namanya bukan kelompok lagi. Itu namanya gerombolan namanya. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan. Oke, apa saja? Yang pertama, kaidah kebahasaannya harus menggunakan sinonim dan antonim. Nanti saya jelaskan, oke ya. Nanti saya jelaskan pada video berikutnya. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan harus menggunakan kata bilangan. Oke. Untuk apa kata bilangan itu nantinya adalah untuk menyebutkan jumlah berapa biji, berapa liter, berapa mili, ya, berapa panjang dan lain-lain. Selanjutnya, laporan percobaan harus menggunakan kalimat perintah ya. Misalnya, aduklah, sediakan, campurkan. Nah, itu namanya kalimat perintah. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, berikutnya pasti yang namanya uraian atau bahasa itu pasti menggunakan kata penghubung. Oke, kata penghubung apa saja? Banyak jenis kata penghubung yang nantinya akan bisa digunakan dalam menulis sebuah teks laporan supaya kalimatnya efektif, supaya kalimatnya logis, supaya kalimatnya nyambung. Maka dihubung-hubungkanlah dengan kata penghubung yang istilah lainnya disebut dengan konjungsi. Apa kata penghubung yang digunakan nanti akan kita bahas pada video berikutnya ya. Nah, oke. Nanti ini akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, demikian ya. Dan kita akhiri dulu sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar video ini atau langsung chat ke WA saya. Oke semuanya ya. Jadi siapkan dari sekarang, kalian siapkan kelompok untuk menguji sesuatu, yaitu misalnya listrik dari pohon.
Siswa-siswi semuanya semoga masih semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat dan terus semangat untuk belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di lingkungan sekolah kita yang sedang kosong ya. Kalian belajar di rumah masing-masing, sementara di sekolah yang belajar adalah makhluk-makhluk asing ya. Oke, akan kita lanjutkan materi kita pada hari ini tentang menulis teks laporan percobaan. Ya, kemarin terakhir sudah saya sampaikan tentang ciri-ciri dan kebahasaan teks laporan. Pada hari ini akan saya jelaskan sebagian dari kebahasaan teks laporan itu, yaitu kebahasaan yang pertama adalah sinonim dan antonim. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel YouTube saya yang kedua, channelnya Utuh Kacil ya. Saya punya 2 channel. Tolong di subscribe ya, supaya kita bisa melanjutkan pada materi pelajaran berikutnya melalui channel YouTube. Oke, kita lanjut. Materi kita tentang kebahasaan pada laporan hasil percobaan. Sinonim dan antonim. Saya bahas sinonim dulu. Hari ini, pada video kali ini ada 2 materi yang saya bahas. Langsung 2 materi ini akan kalian catat pada bukti fisik kehadiran kalian mengikuti pelajaran secara daring. Yang pertama, sinonim. Apakah pengertian sinonim dan apa contohnya? Itu yang harus kalian catat. Kalau kalian bisa menyimak dan mencatat, kita sudah berhasil belajar pada video berikut ini. Sinonim ya, sinonim. Sinonim adalah 2 kata yang berbeda atau lebih, minimal 2. Berbeda dari segi ucapan, berbeda dari segi tulisan, huruf, kata-katanya jelas berbeda. Namun 2 kata yang berbeda itu mempunyai makna yang sama, arti yang sama. Hanya saja mungkin penggunaannya, pilihan dan diksi itu mungkin bisa difungsikan pada hal-hal yang berbeda, tapi maknanya sama. Sinonim ya, artinya sama. Sekarang contohnya apa? Saya akan berikan contoh 1 atau 2 saja ya. Sisanya kalian akan menuliskannya di kolom daftar hadir, di kolom bukti kehadiran. Pengertiannya diikuti dengan 5 contohnya, 5 pasang contoh. Nah, contoh sinonim. Ada kata wanita. Kalian tahu dengan wanita? Siswa-siswi, siswi, wanita. Ada lagi kata perempuan. Nah, 2 kata itu jelas perbedaannya dari segi tulisan, dari segi ucapan, tapi makna yang dituju sama. Ayo ya, sama ya. Coba kalau disebut wanita, oh itu kereta api. Nah, bukan kan? Kalau perempuan, oh itu Gunung Merapi. Bukan kan? Ya itu namanya kan beda jauh. Ini sama yang dimaksud antara perempuan maupun wanita. Itu yang dimaksud adalah orang ya, orang yang berjenis kelamin. Apa jenis kelaminnya? Ya perempuan atau wanita, sama ya, bukan laki-laki. Nah, jadi 2 kata itu mempunyai makna sama tapi ucapannya berbeda. Oke. Nah, sekarang contoh lain. Ada kata kangen. Ada kata rindu, rindu menanti.
Aku kangen sama kamu. Ujar bahasa Banjarnya kaganangan. Itu sinonim ya. Tapi sinonim itu jangan dialih bahasakan ke bahasa lain, sama-sama bahasa Indonesia semua. Kalau nya ke bahasa yang lain itu namanya gubahan atau istilah kata serapan, atau istilah menjadi kamus nanti. Sinonimnya ke bahasa Arab itu bukan sinonim ya. Tapi boleh bahasa Arab yang dijadikan sinonimnya kalau itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Oke, baik. Contoh lainnya, kalian pernah memasak. Yang perempuan pasti membantu ibunya memasak di rumah. Ada kata menanak. Ucapan kata menanak dengan memasak itu pasangan yang berbeda ucapan, tapi maknanya sama. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Sinonim sudah oke. Antonim. Apakah itu antonim? Antonim dengan sinonim ini bersaudara ya. Artinya si ibu seayah, bisa juga si ibu, bisa juga seayah. Nah, cuma beda dikit antara antonim dan sinonim. Kalau sinonim, kata ucapannya berbeda juga tapi maknanya sama. Kalau antonim, kata ucapannya berbeda juga tapi maknanya berlawanan. Nah, jadi antonim itu adalah dua kata atau lebih yang berbeda tapi mempunyai makna yang berlawanan, mempunyai makna yang bertentangan, mempunyai makna yang berbeda jauh. Nah, itu sinonimnya ya. Oke, berbeda jauh. Akan saya contohkan beberapa di antaranya. Kalian pernah melihat cewek cantik, dari mata turun ke hati, karena cantik menjadi rindu di hati. Ya, cantik antonimnya jelek. Kalau cinta, dari mata turun ke hati kan jadi cinta. Cinta antonimnya benci. Nah, sudah saya contohkan, silakan di kolom absen kedua, kolom bukti kehadiran kedua, resumnya tuliskan pengertian antonim dan tuliskan contohnya 5, masing-masing 5 contoh setelah menyebutkan pengertian. Oke, udah paham ya? Oke, bisa kita lanjutkan. Nanti dulu kita lanjutkan. Nih ada yang bertanya nih, Pak aja, apa sinonimnya antara tapih lalakian dengan sangkar burung? Itu sinonim apa antonim ya? Tapih lalakian dengan sangkar burung itu sinonim. Kenapa? Karena ketika dibuka sama-sama kelihatan burungnya. Ya, itu daripada ini ya kalian ini tanya pertanyaannya macam-macam aja, masa yang ditanyakan sinonim tapih lelakian lawan sangkar burung. Memang beda ya dua itu ya, beda kan. Sangkar burung dengan tapih lelakian itu beda jauh, tapi sama-sama kalau dibuka sama-sama kelihatan burungnya ya. Oke ya. Tapi antonimnya apa? Perbedaannya apa yo? Bedanya ada, antonimnya ada. Kalau tapi lelakian dibuka itu burungnya diam. Tapi kalau nyo sangkar dibuka itu burungnya terbang ya. Oke, ini daripada aja ya kalian ini bercanda ya. Oke, enggak apa-apa lah bercanda, boleh, saya seneng ya. Kalian itu bisa santai di rumah. Tapi walaupun santai tetap harus belajar. Jangan mentang-mentang santai di rumah. Kalian malah main-main HP, main game, itu saya tidak suka. Oke, jangan lupa dengan tugasnya. Berbagi kelompok. Ingat, suatu saat berbagi kelompok
saya wajibkan di daftar hadir. Kalian tidak akan bisa mengisi daftar hadir apabila tidak bisa menuliskan anggota kelompoknya di daftar hadir. Nanti daftar hadir bukti fisiknya itu akan saya setting nanti ya. Setting supaya ada anggota kelompok. Mana anggota kelompok mulai saat ini sudah disiapkan. Apa yang bakalan kalian tulis karya ilmiahnya dalam bentuk laporan hasil percobaan. Nah, dalam menulis laporan sebuah percobaan, tentu kalian harus terlebih dahulu menguji. Berarti kalian harus membuat dulu sebuah percobaan. Banyak percobaan-percobaan terdahulu yang bisa kalian coba sendiri, lalu kalian tuliskan laporannya berdasarkan hasil percobaan kalian sendiri. Karena siapa tahu di internet itu banyak percobaan-percobaan, siapa tahu bohong. Kalian harus mencobanya sendiri, kemudian menulis hasilnya sendiri supaya jangan plagiat. Ya, kalau kalian langsung menulis laporan percobaannya tanpa kalian mencoba sendiri, itu namanya menjiplak punya orang. Punya orang yang ditulis, masa enggak bisa ya, harus punya kalian sendiri. Oleh sebab itu kalian harus berbagi kelompok. Harus kerja kelompok masing-masing. Pikirkan mau menguji tentang apa, mau membuat percobaan tentang apa. Boleh tentang keterampilan, misalnya keterampilan memasak. Boleh juga tentang sains dan teknologi, misalnya listrik. Di internet banyak kan listrik dari buah-buahan, listrik dari buah jeruk, listrik dari garam. Itu kalian harus coba dulu, coba sendiri, nanti di video percobaannya. Nanti ya, itu jangan pikirkan itu dulu, kalian bagi kelompok dulu di video. Nah, setelah itu hasil videonya harus diupload di bukti kehadiran. Nah, itu ya, itu nanti. Jadi kalian pikirkan dari sekarang, harus wajib. Karena di dalam lembaga kerja siswa dan indikator keberhasilan ini kalian harus bisa membuat sebuah laporan percobaan. Laporan percobaan, ingat, laporan percobaan. Tulisannya harus ditulis dalam bentuk sebuah tulisan. Ada laporannya, nanti ada percobaannya di video. Ada naskah teks laporan percobaannya, nanti dikirim ke daftar hadir sebagai bukti fisik. Ya. Jadi kalian tidak akan bisa bohong ya, karena akan ada videonya, akan ada juga naskah teks laporannya yang kalian tulis secara berkelompok. Jangan khawatir, gampang saja membuatnya. Nanti akan saya teruskan bagaimana teori membuatnya, bagaimana contoh-contoh membuat naskah laporan percobaan. Nanti ada contohnya, gampang, jangan khawatir. Yang penting tugas kalian hari ini dulu pikirkan apa yang mau diuji, apa yang mau dicoba. Itu nanti yang harus kalian lapor ya, harus kalian tulis sebuah laporannya. Oke. Nanti kita lanjutkan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Ada 2 materi yang harus kalian catat, masing-masing ada 5 contoh dan pengertiannya. Kalian tuliskan di bukti kehadiran kita. Oke, terima kasih ya, sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe utuh kacil jambur. Utuh halus jambur. Kalau kalian tidak subscribe, nanti tidak bisa untuk melanjutkan video berikutnya ya. Bapak tidak bisa membuat video berikutnya. Kenapa? Karena akan terbatas dalam rekamannya. Ini dari 5 menit bisa menjadi 10 menit karena subscribe-nya bertambah. Oke, yang belum ya, yang sudah subscribe jangan di unsubscribe. Hilang nanti kan. Kalau unsubscribe itu namanya kan tidak berlangganan lagi. Subscribe itu artinya berlangganan, supaya bisa melihat video-video berikutnya dengan durasi yang lebih panjang. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semuanya yang masih belajar di rumah ya. Kembali pada kesempatan ini kita akan meneruskan
pembelajaran kita tentang menulis laporan hasil percobaan ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kembali kami sampaikan kepada semua siswa-siswi, jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe video ini demi mendukung kelanjutan dari video-video yang akan kami upload selanjutnya, dan supaya kalian mendapatkan kabar apabila saya upload videonya melalui penjadwalan ya. Nah, jadi nanti akan saya jadwalkan upload materi dari YouTube. Nah, apabila kalian tidak subscribe maka akan ketinggalan informasinya ya. Nah, jadi diharapkan dukungannya dalam bentuk subscribe terhadap channel kami, dan jangan seperti kemarin ya, minggu lalu kalian sudah subscribe tapi ternyata unsubscribe ya, setelah selesai pembelajaran malah menghentikan subscribe-nya ya. Ini sangat tidak diharapkan ya, padahal kalian gratis ya, untuk subscribe itu gratis, tidak ada kena bayaran. Hanya saja apabila ada upload video terbaru dari saya, kalian akan mendapatkan notifikasi ya. Oke, kita lanjut. Kalian setelah berdoa ya pada pertemuan berikutnya ini, pagi tadi sudah berdoa, maka akan kita lanjutkan pada pembelajaran kita berikut ini tentang kebahasaan pada laporan hasil percobaan. Kemarin sudah dibahas. Nah, kemarin sudah dibahas ini ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin bahwa laporan percobaan itu terutama pada bagian langkah-langkah ya, biasanya itu menggunakan sinonim dan antonim. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan. Kalian sudah mencatat dan meresum semua tentang apa yang saya sampaikan minggu lalu, dan saya sangat bangga kepada kalian semua ya dengan tugas-tugas yang saya berikan yang singkat, namun kalian semua bisa menyimak ya. Dibuktikan dengan adanya resume kalian itu yang kalian kirim melalui formulir online yang saya kirimkan linknya ke grup WA ya. Nah, saya berharap kembali untuk kedepannya hal-hal seperti ini harus kalian pertahankan ya, bagi yang sudah berhasil, bagi yang sudah bisa untuk mengirim tugasnya melalui online ya. Nah, untuk ke depan itu nanti akan saya tambah tugasnya, yaitu menuliskan anggota kelompoknya. Oke ya, anggota kelompoknya minggu depan sudah ada. Nah, kali ini ya, ini saat ini nanti absen yang saya kirimkan itu akan mencantumkan anggota kelompok masing-masing. Kalian tidak akan bisa mengirim bukti kehadiran apabila tidak bisa memasukkan resumenya, dan juga tidak bisa menuliskan anggota kelompoknya, yang nantinya akan saya beri nomor kelompoknya itu ya, kalau sudah semua per kelas ya, per kelas 9B berapa, kelas 9C berapa. Oke, kita lanjutkan materi kita pada hari ini untuk siswa-siswi kelas 9 semuanya yang semoga saja masih semangat belajar dari rumah. Kali ini saya akan menyampaikan dan menuntaskan tentang kebahasaan pada sebuah teks laporan. Teks laporan atau naskah laporan percobaan atau naskah laporan eksperimen, dimana kalian nanti setelah mencoba sebuah eksperimen dan kalian akan menyusun laporannya. Eksperimen dan laporannya inilah yang akan dinilai pada bab pelajaran
saat ini ya. Jadi ada 4 bab yang kita bahas semester pertama ini. Bab pertama adalah tentang laporan percobaan. Oke, sebagaimana tampil pada layar LCD saya tuh ya. Nah, kalian bisa lihat dan baca sendiri bahwa pada laporan percobaan itu menggunakan kata bilangan. Nah, ini catatan untuk hari ini ya, menggunakan kata bilangan. Apa itu kata bilangan? Nah, kata bilangan pada teks laporan percobaan itu menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Bisa berapa buah, berapa beratnya kilogram, gram, berapa mili, berapa senti panjang ya. Nah, jadi kata bilangan ini untuk menunjukkan berapa biji butirannya, berapa panjang ukurannya, berapa liter atau berapa mililiter takarannya. Nah, jadi dalam kata bilangan 1 liter, misalnya 2 liter atau 2 cm, 2 gram, 1 sendok. Nah, ini merupakan kata bilangan semua ya. Pokoknya dari angka 1 sampai sejuta dan seterusnya. Nah, itu adalah angka bilangan. Jadi angka bilangan itu nanti diikuti dengan kata lainnya, maka menjadi kata bilangan. Misalnya 10 liter, nah akan menjadi kata bilangan. Jadi ada angka 10 ditambah liter, maka akan menjadi kata bilangan. Ada lagi 10 cm. Nah, 10 itu adalah bilangannya, lalu menjadi 10 liter, maka menjadi kata bilangan. Kira-kira mudah untuk dipahami ya untuk ini. Nah, jadi menggunakan kata bilangan. Kita lanjut ya. Jadi ini singkat saja, mudah saja untuk diingat. Jadi tidak perlu saya tugasi untuk membuatkan contohnya, pasti tahu sudah semuanya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kebahasaan pada kalimat pada teks laporan ini. Berikutnya adalah menggunakan kalimat perintah. Ini tidak perlu dijelaskan apa artinya kalimat perintah, ya sudah tahu semua. Kalimat-kalimat suruhan ya. Nah, misalnya contohnya, kalimat perintah pada teks laporan percobaan itu diantaranya yang bisa dipakai, perintah untuk siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaik-baiknya, campurkan, dan lain sebagainya ya. Nah, mudah dipahami ya. Oke, kita lanjut. Sudah 2 ya, sudah 2 catatannya. Sudah 2 catatannya. Catatan yang ketiga, catatan yang ketiga adalah bahwa sebuah teks atau naskah laporan hasil percobaan ataupun naskah teks laporan eksperimen itu mesti menggunakan kata penghubung. Baik penghubung antar kata, penghubung antar kalimat, ataupun penghubung antar paragraf dalam sebuah laporan percobaan. Banyak contohnya, semuanya bisa digunakan baik antar kata, antar kalimat, antar paragraf. Yang biasa dipakai antar kata kan dan ya, antar kalimat itu tetapi, apabila, saat, itu namanya kata penghubung antar kalimat dan kata ya. Jika, sehingga, meskipun, namun. Nah, namun, kata namun itu biasanya digunakan untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat sebelumnya ya. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenisnya kata penghubung itu. Konjungsi itu ya. Ada jenis sebab akibat, ada jenis berlawanan ya. Nah,
Ada jenis bertentangan, persamaan, setara ya, untuk menghubungkan yang setara. Nah, yang jelas kalian harus mengetahui bahwa itu adalah kata penghubung ya. Tidak perlu mengetahui untuk saat ini apakah itu kata penghubung sebab akibat atau apakah itu kata penghubung setara ya. Tidak perlu kalian pikirkan. Yang penting kalian bisa menempatkan kata penghubung yang sesuai pada saat menulis sebuah laporan, baik itu penghubung antar kata, antar kalimat ya. Misalnya kata kemudian ya, setelah dimasak airnya, kemudian masukkan garam secukupnya. Nah, itu ada kata penghubung kemudian ya. Oke, gampang ya kata penghubung ya. Oke, 2 sudah ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Nah, tambahan. Nah, ini sebagai tambahan. Jadi yang 2 tadi kalian masuk dalam resume pertama. Resume kedua, ini tambahan ya, yang biasa muncul juga pada sebuah kaedah kebahasaan teks laporan percobaan adalah ada 8 ya. Oke, siap dicatat ya. Yang pertama, nah, dalam laporan percobaan itu, selain yang sudah saya sebutkan itu tadi ya, mulai dari sinonim dan seterusnya. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik ya, semua. Nah, misalnya kan semua jenis buah-buahan dapat menghasilkan listrik ya. Nah, itu semua berarti umum sifatnya. Apakah itu mau buah apel, apakah itu buah jeruk ya. Nah, yang berikutnya lagi menggunakan kata tugas hubungan logis ya. Ini kata perintah tadi ya, saya sebutkan tadi kata perintah. Nah, oke, ini. Nah, udah. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Lawannya kalimat aktif, antonimnya aktif adalah pasif ya. Kalian sudah tahu itu kalimat aktif itu seperti apa, sudah dipelajari di kelas 8. Kalau aktif itu biasanya predikatnya aktif ya, berimbuhan me. Nah, misalnya memukul, mencampur. Nah, ada kata subjeknya misalnya Ahmad, objeknya bola. Ahmad memukul bola. Nah, misalnya kan memukul predikat, subjeknya Ahmad, bola itu jadi objek ya. Nah, jadi subjek, predikat, objek. Aktif apabila predikatnya berimbuhan me ya, kemudian objeknya dikenai perbuatan. Nah, itu aktif ya. Kalau pasif kebalikannya. Nah, tidak berimbuhan me, yaitu berimbuhan di, misalnya ya, dipukul. Misalnya kalimatnya Budi dipukul Wati. Garam dicampurkan ke air. Nah, itu pasif, bukan ya. Kita menggunakan kalimat aktif. Jadi untuk kaidah kebahasaan teks laporan harus menggunakan kalimat aktif, jangan pasif. Berikutnya, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi ya, kata kerja aktif. Misalnya mengaduk garam dengan air sampai merata. Nah, mengaduk itu kan, mengaduk itu kalimat kata kerja aktif, bukan aduk ya. Kalau aduk tuh belum aktif. Berikutnya lagi, kaidah kebahasaan tambahan yang lainnya yang bisa kalian catat juga nanti dalam membuat sebuah laporan seperti apa, adalah menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Nah, kata serapan itu apa? Kata serapan itu adalah kata yang diambil dari bahasa asing.
Kalau dari bahasa Inggris biasanya dijadikan kata-kata istilah ya. Nah, ada kata ya, kajian dan ada kata populer. Ya, untuk serapan ini bisa kata kajian, bisa kata populer. Yang jelas serapan itu artinya di luar bahasa Indonesia dulunya, namun dijadikan bahasa Indonesia. Ini sesuai bidangnya ya. Misalnya apa? Kalau dalam bidang teknologi, misalnya memuai. Nah, apalagi dehidrasi. Nah, itu bisa digunakan